Film diawali, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Bang Cuy yang sedang bersama gurunya bernama Wugen. Tak lama muncul para penduduk meminta bantuan untuk mengusir siluman yang mengganggu desanya. Sang master pun pura-pura melakukan sesuatu agar mendapatkan uang. Bang Cuy bersandiwara seolah-olah akan mengejar siluman. Namun saat berada di dekat kuil, terasa ada yang aneh. Dan ternyata seorang pemuda bernama Suyuan keluar dari kuil. Ternyata dia sedang bersembunyi dari kejaran para pendekar sekte Longming. Dan tak lama mereka pun muncul. Sang master diam-diam melindungi muridnya dengan mengeluarkan sedikit kekuatannya. Namun dengan mengejutkan, terdeteksi oleh saudara perguruannya karena Wugen sudah lama menghilang tanpa jejak dari dunia persilatan. Tak lama Bang Cuy pun kembali ke kediamannya. Shifu! 小棒槌那是又聪明又伶俐，今天买的，我拿走退了。 Sang guru menceritakan bahwa Bang Cuy sebenarnya memiliki kakak perguruan laki-laki. Namun saat usia belasan tahun sudah berhasil menguasai seluruh kesaktian gurunya. Jadi dia dikirim ke Akademi Cupeng untuk menambah kesaktiannya. Setelah menjelaskan, sang guru menyuruh Bang Cuy untuk membuatkan makanan. Namun saat kembali, sudah tak ada. Dia menulis pesan akan pergi jauh dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Sang guru menyuruh Bang Cuy untuk menemui kakaknya di Akademi Cupeng sekalian berguru di sana. Sontak saja membuat Bang Cuy terkejut sekaligus marah karena tindakan gurunya mendadak. 今后附了你大师兄的画像。银子都给我了。师傅，师傅！臭老头，我死了算了。 Bang Cuy menggertak gurunya dengan menjatuhkan diri ke jurang agar sang guru muncul menyelamatkannya. Namun ternyata tak muncul juga yang akhirnya mendarat di atas tubuh seekor rubah legendaris. Rubah ekor 9 bernama Rian yang dicari oleh seluruh pendekar sakti. Bang Cuy terkejut dan ketakutan. Namun ternyata Rian bereaksi baik kepada Bang Cuy. Dan saat sedang melihat lukanya, Rian menghilang. Tak lama muncul 3 pendekar sakti, yaitu Master Dongyan dari Istana Wuyu, Dewi Longjing dari Kuil Hulian, dan Jen Yun petinggi sekte Xingjeng. Mereka bertiga mencari Rian. Jen Yun menekan Bang Cuy untuk berbicara, namun Master Dongyan membelanya. 经不起天宝眼里，他只是普通人而已。为什么会？你的家人在哪儿啊？孩子莫怕。我还到处找他呢，也不知道我师傅他不见了。只白毛妖狐从这里经过，他去哪儿了？那儿。 告诉我，妖狐在哪儿？说！叶师兄，我不知道。阁下高抬贵手。咱登门切磋。 Akhirnya Jen Yun pergi, dan saat Dongyan akan pergi, Bang Cuy meminta untuk diantarkan menuju Akademi Cupeng. Dan tak jauh dari sana, terlihat Suyuan sedang membawa kakaknya bernama Sanhua yang terluka. Namun lagi-lagi, para pendekar sekte Longming muncul kembali. Suyuan dan Sanhua berasal dari kerajaan Gaolu yang runtuh 7 tahun yang lalu oleh sekte Longming. Mereka mencari seseorang yang dulu dilindungi oleh kerajaan Gaolu selama 18 tahun. Namun Suyuan tak mengetahui siapa orang tersebut. 那叛徒到底藏在哪儿？高卢已亡国7年，就知道了。 Jen Yun muncul membantu Suyuan. Mereka marah mengancam bahwa sekte Longming akan meratakan sektenya jika ikut campur. Namun tiba-tiba
Jian Yun membawa Su Yuan dan kakaknya ke sektenya. Dia mengatakan jika kakaknya ingin sembuh harus menangkap rubah ekor 9. Yang mengetahui keberadaannya hanya seorang gadis bernama Bang Cui. Su Yuan terkejut karena dia pernah bertemu dengan Bang Cui. Su Yuan akan melakukan apapun demi kesembuhan kakaknya. 花命在旦夕，前辈能救我大哥？需要九尾妖狐之力，要想为他接脉续命， 九尾妖狐， 才能找到九尾灵狐的下落。找到这假小子， 是他。 Master Dongyang mengantarkan Bang Cui ke kota dekat Akademi Cupeng. Sebelum pergi, sang master memberikan mutiara penangkal untuk melindunginya. 我就只送你到这儿了，便是雏凤书院的报考点。杨伯伯，您这就走了？这串辟邪珠啊，送给你，勉强也可以保你平安。谢谢东阳伯伯，您真好。啊，怎么样才能顺利过关？那我东阳伯伯，后会有期啦！师傅一样，就喜欢一溜烟消失，先找大师兄，再找师傅。雏凤书院，我来啦！ Bang Cui pergi dengan ceria menuju Akademi Cupeng mencari kakaknya. Namun tiba-tiba Su Yuan muncul. Dia mengancam menanyakan di mana keberadaannya. Bang Cui yang tak tahu apa yang dimaksud Su Yuan hanya bisa melongo. Dan saat akan menyerang, mutiara penangkal melindunginya. Yang akhirnya Bang Cui pun berhasil melarikan diri menuju akademi.啊，谢谢，那么多人啊！ Setelah mendapatkan nomor antrian, Bang Cui pun menghadap para master penguji. Namun mereka mentah-mentah menolaknya dengan banyak alasan. Bang Cui pun keluar dengan kecewa. Dan tiba-tiba melihat seseorang sedang mengotori wajahnya. Bang Cui pun memiliki siasat dengan pura-pura menjadi orang susah. Dia pun mengantri lagi dan menghadap para penguji lagi. Bersandiwara seolah-olah menjadi orang yang sangat miskin dan seset hirup. Hingga para master berhasil dikelabuinya. 救命的爹娘跟我说，一定要拼了性命考进书院才可以瞑目。 才不会饱受凡间饥寒之苦。把唯一的一张特困准考牌给他呀！且慢， Saat akan mendapatkan plakatnya, tiba-tiba Master Mu menghentikannya. Dia memiliki kandidat yang lebih memprihatinkan yang ternyata Su Yuan, yang sama bersandiwara melarat sebatang kara mengikuti Bang Cui ingin memasuki Akademi Cupeng. 人精怎么也来了？妖孽！那我就……哎，不急不急，你先听听这个学生怎么说呀。弟子雷修远，家住落霞山溪谷村。溪谷村，这是溪谷全村，一夜之间尽遭妖邪屠戮，吴勾国龙明座的子弟，他有机会替他们伸冤报仇，修炼仙法。起来说话吧。戏演的比我还真。考生可以为我作证。那日我躲在东明镇的一户人家，我才得以脱身。不是，他说的可是实情啊。小棒槌。是，有仙术。这修一入考资格。你再抢我名，我小心我扒了你的皮！你别死给我！你哎呀，不要拿着！不知道我爹娘怎么给我留这么多银子呀？ Sandiwara Bang Cui akhirnya ketahuan. Katanya sebatang kara tapi memiliki banyak uang yang ditinggalkan gurunya. Dia pun bergegas pergi tak mendapatkan plakatnya. Dan setelah keluar, terlihat Pangeran Ying bernama Tongju akan mendaftar menjadi murid akademi. Bang Cui pun tak habis akal akan memanfaatkan Pangeran Ying agar bisa mendaftar kembali di akademi. 前的原来是他呀，大贼呀！滚开！ 你胡说！本郡主是怕我们越过，找死！算了，快让开啊！
Setelah kejadian tersebut, Bang Cuy kini memiliki 3 teman baru. Mereka bernama Gelin, Yeye, dan Chang Yu. Malam harinya dikejutkan dengan kemunculan Su Yuan. Dia terus mengikuti Bang Cuy dengan pura-pura tak punya tempat tinggal. Mereka pun menerima Su Yuan menjadi temannya. Setelah tengah malam, Yeye penasaran dengan Su Yuan yang berasal dari kerajaan Gaolu karena dulu memiliki teman masa kecilnya. 西谷村位于高卢，高卢早就没了，可认识长兵的雷大人是个无国无家的人。你衣服破了，射妹针线上口，得失恋还是得体线？我再说最后一次，不认识。许是我太想念故人。 Keesokan harinya, ujian akademi dimulai kembali. Mereka pun mendatanginya dan mendaftar kembali lewat jalur akar spiritual dalam tubuhnya masing-masing. Dan terlihat setiap calon murid diuji akar spiritualnya. Yang tak memiliki tak akan lolos. Go. 那你好厉害啊，肯定是第1名。 顶级金灵根。 Semua terkejut melihat akar spiritual Su Yuan tingkat level tertinggi, yaitu level kekuatan logam melebihi akar spiritual Tongju. Saking terkagumnya, Master Ju menghampiri Su Yuan, namun tak sengaja terlihat tanda di tangannya, yang membuat Yeye yakin bahwa Su Yuan adalah teman masa kecilnya bernama Lei Yuan, putra dari Dewa Perang Kerajaan Gaolu. Dan tiba-tiba Master Mu menunjuk Bang Cuy untuk diuji akar spiritualnya. Namun setelah diuji, tak memiliki spiritual apapun dan dianggap tak lolos. Semua murid pun menertawakannya. Bang Cuy memohon untuk mengujinya kembali, dan tiba-tiba terdengar suara dari dalam tubuhnya bahwa Bang Cuy harus menahan napasnya. 小棒槌，快，屏住呼吸。过。啊，过了过了。 Bang Cuy mengancam kepada suara tersebut untuk menampakkan diri, dan tiba-tiba rubah kecil keluar dari kepalanya. Bang Cuy baru mengetahui ternyata Rian, rubah ekor 9, bersembunyi di dalam kepalanya. 无名日炎，九尾妖狐，千年修行。盐？那你干嘛躲我身上啊？父有心帮你，还不快感恩戴德？你是个倒霉蛋儿的份。那小子来了！小棒槌。 Su Yuan muncul kembali. Kali ini dia pura-pura baik mengajaknya makan. Setelah berada di warteg, Su Yuan memesan makanan yang banyak, yang ternyata dia akan meracuninya. Namun Bang Cuy yang cerdik dan banyak akal, malah Su Yuan yang terkena racun olehnya. 想试我？杯水，谢谢你。一起喝。还想阴我？谁列下了毒？ 说吧，为什么接近我？别挣扎了，说实话吧。为活下去，救大哥。救大哥？关我什么事儿？ Saat Bang Cuy akan memukulnya, muncul pelayan memberikan bilnya. Bang Cuy terkejut melihat harganya yang sangat mahal. Tak lama pemilik warteg bernama Tuan Yan muncul. Karena tak ingin rugi, Bang Cuy pun menjual Su Yuan kepadanya. 是唱戏的好苗子啊，我喜欢。卖给你，要不要？第一顿饭让你各路公阵百里挑一。Tak lama dari sana, Tongju mendatangi warteg. Bang Cuy pun menghampirinya. Dan tiba-tiba Su Yuan muncul yang ternyata dia dijadikan pemain opera oleh pemilik warteg. Su Yuan masih keracunan dan disegel kekuatannya oleh Tuan Yan. Dia hanya bisa pasrah menuruti perintahnya. Su Yuan meminta bantuan Bang Cuy untuk membawanya dari sana. Namun tiba-tiba para pendekar sekte Longming muncul kembali.
Ternyata Tuan Yan memiliki kesaktian tingkat tinggi dengan mudah mengusir mereka semua. Pantas saja Su Yuan tak mampu melawannya. Dia terikat oleh jual beli yang dilakukan oleh Bang Cuy. Mereka pun kembali ke gubuk kecilnya tanpa Su Yuan. Yaya bercerita masa kecilnya bahwa saat runtuhnya kerajaan Gaolu demi menyelamatkan Yaya sebagai putra mahkota, Su Yuan rela menggantikan posisinya menyamar menjadi putra mahkota. Sejak saat itu Su Yuan dikejar dan menghilang disangka telah tewas. Ternyata dia masih hidup bertemu kembali setelah dewasa. 我们都以为他死了，他还活着。 真的好惨，关我什么事儿啊？ Keesokan harinya, Bang Cuy dipanggil oleh Tongju memintanya untuk menyelamatkan Su Yuan karena Tuan Yan susah untuk diajak negosiasi meski ditebus dengan harta yang banyak. Hanya Bang Cuy si banyak akal yang bisa membawanya keluar. Awalnya Bang Cuy menolak karena tanpa Su Yuan hidupnya aman, tak ada gangguan darinya. Namun setelah diancam dengan peraturan hukum telah menjual Su Yuan, Bang Cuy pun menerima permintaannya. Tak ditunda lagi, dia sudah berada di sana. Bang Cuy pun mengajak Tuan Yan berbincang, mencari celah untuk membawa Su Yuan. 怎么回事？毛手毛脚，你看看。 这个货他不行，走，我先带回去了。走，站着！走。这人你不能带走，你们今天谁都跑不出去。 Akhirnya Bang Cuy berhasil membawa Su Yuan dan melaporkannya kepada Tongju. Tak lama mereka pun memasuki akademi kembali. Master Ju mengumumkan ujian kedua. Mereka semua akan memasuki lembah gunung. Siapapun yang berhasil keluar dalam 1 hari maka akan dinyatakan lulus. Ujian pun dimulai. Mereka semua dikirim ke lembah gunung. Semua murid langsung menerima ujiannya, sementara para master mengawasi dari kejauhan. Namun terlihat Bang Cuy masih belum lolos dari ujiannya.你撑住，起跳！ Su Yuan muncul kembali menolong Bang Cuy. Dia kadang akan menghabisi, kadang menyelamatkannya juga. 不能明着下手，会被疏远察觉。老，干嘛？怎么全身都暖和了？你在给我梳灵力？ 这是最大经脉。咱们这是换地儿了。 Mereka semua berpindah tempat, kini berada dalam ujian tahap kedua. Tak lama mereka pun berkumpul kembali. Namun saat tiba malam hari, mereka diserang oleh kabut beracun dan burung hitam. Lanya sengaja mencelakai Bang Cuy dengan mengikatnya. Namun lagi-lagi Su Yuan muncul menolongnya. Dan tak lama burung hitam menyerang lebih brutal. Mereka terjebak di dalam gua. Namun saat Bang Cuy membantu mengalirkan energinya, tiba-tiba Su Yuan kesakitan dan terluka dalam. Bang Cuy teringat gurunya pernah memberikan jimat penyelamat yang hanya bisa dipakai sekali.
Akhirnya gangguan berhasil dihilangkan. Namun saat Bang Choi akan membangunkan Su Yuan, kepalanya terbentur. Dan tiba-tiba ingatan Su Yuan di kehidupan masa lalunya terbuka. Keesokan harinya, Tongju marah kepada Lanya karena mengetahui Bang Choi dijaili. Dan tiba-tiba terlihat mereka sedang bertarung dengan rubah ekor 9. Mereka berdua akhirnya keluar dari gua. Su Yuan masih bingung siapa pendekar sakti yang berada dalam ingatannya. Dia juga melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Bang Choi. Dan tiba-tiba mereka mendengar ada yang bertarung. Bang Choi dan Su Yuan ditelan oleh rubah. Su Yuan menduga rubah tersebut duplikat dari Rian. Bang Choi pun bertanya kepada Rian. Dan benar saja rubah tersebut jelmaan dari satu helai bulunya. Bang Choi terkejut hanya satu helai kekuatannya sangat besar. Apalagi kekuatan dari wujud keseluruhannya. Akhirnya Bang Choi dan Su Yuan berhasil keluar dan waktu ujian pun selesai. Master Zhou mengumumkan bahwa mereka semua lulus dan resmi menjadi murid Akademi Chupeng. 2人本事也是不小啊，值得嘉奖，不惧生死，不弃同伴，望相助，携手抗敌。我们都过关了，全部通过试炼。Malam harinya, Su Yuan kedatangan petinggi sekte Xinjiang bernama Mo Chen, menyampaikan pesan dari Shen Jun harus segera menyerahkan Rian kepadanya. Jalan satu-satunya harus menghabisi Bang Choi agar Rian keluar dari tubuhnya. Jika tak segera dilakukan, maka kakaknya akan tewas. Dan tanpa diduga, ternyata Tongju berada di sana mendengarkan semuanya. Tak ditunda lagi, Su Yuan memakai topeng untuk menghabisi Bang Choi. Dengan tepat waktu, Tongju muncul mengusir Su Yuan, dan dalam waktu yang bersamaan, para pendekar utusan sekte Longming muncul kembali. Mereka semua dikumpulkan, saatnya akan dikirim ke Akademi Chupeng. Mereka pun memasuki kereta kuda yang terlihat luarnya sempit, dalamnya lega. Namun saat sedang melihat keluar, lagi-lagi Lanya mencelakai Bang Choi. Mereka berdua diselamatkan oleh salah satu guru akademi bernama Yan Pan. 我是书院的先生，我叫小棒槌。 在下雷修远，前方便是书院了，站稳了。结果，哇！小棒槌。 Akhirnya mereka berdua selamat dan berkumpul kembali. Gelin marah kepada Lanya hingga terjadi keributan kecil. Namun tiba-tiba Master Mu muncul melerai mereka. Dan akhirnya mereka pun memasuki akademi dan diberi arahan terlebih dahulu oleh ketua bernama Jukyu. 新修炼，笃学砥砺，放下凡尘俗事。你们便是我书院的子弟，当需有一颗修行心，望你们谨记谨守。你们大家先下去安顿吧。是。 Semua membubarkan diri kecuali Bang Choi dipanggil oleh Jukyu. Bang Choi memperlihatkan lukisan butut wajah kakaknya yang dibuat oleh gurunya. Namun Jukyu tak mengenalinya. Bang Choi ternyata anak yatim piatu yang tak punya siapa-siapa. Dia ditemukan sang guru di tepi sungai dan diasuhnya dari sejak bayi. Tak ada yang mengetahui Bang Choi keturunan siapa. Dan tiba-tiba Jukyu mengambil plakat Bang Choi. Mulai saat ini Bang Choi akan diganti namanya menjadi Li Pei. 我想给你取一个学名，顶多算个小名，我便替你取个学名。 请先生赐名。从今天开始，你姓姜。
名黎飞。 Akhirnya mereka semua resmi menjadi murid Akademi Cupeng. Tak lama, Li Pei muncul. Semua terkejut, ternyata Li Pei gadis cantik jika memakai pakaian bagus. Li Fei, Jiang Li Fei, Seorang guru muncul memberikan pelajaran paling dasar, yaitu harus bisa menguasai teknik pedang terbang. Jika tak bisa menguasainya, tak akan dikasih jatah makan. Mereka pun mulai berlatih dan berhasil membuat pedangnya bercahaya, terutama Su Yuan dan Tong Yu. Hanya Li Pei yang menjadi murid paling lemah dan lemot.铁打的呀！表哥，你练成了！你不能眼睁睁的看着我吃不上饭吗？ Setelah semua mampu mengendalikan pedangnya masing-masing, Li Pei masih berusaha keras namun tetap tak bisa, yang otomatis tak dapat jatah makan. Karena lapar, matahari pun terlihat seperti kue mochi. 愁死了，好大的饼！好香的饼！ Keesokan harinya mereka didatangi oleh seorang guru bernama Jia Ping. Terlihat tenang namun mematikan. Dia akan mengajari jurus pedang namun akan menguji mereka terlebih dahulu.难堪大用啊！哎呀。 Li Pei mendatangi guru Jia Ping sambil membawa makanan kesukaannya. Dia ingin menanyakan keberadaan kakaknya. Jia Ping terkejut saat Li Pei mengatakan nama gurunya Wu Gen. Dan lebih terkejut lagi sekaligus marah saat memperlihatkan lukisan wajah kakaknya yang dibuat gurunya. Diduga Jia Ping adalah kakaknya namun menyembunyikan identitasnya. 你见过这个人啊？ 这谁画的呀？真丑！ 师傅，他叫吴梗。 大师兄， 对啊， 鼻歪嘴斜，还三角眼，肯定没这个人。长成这个鬼样子，兄，我自己学本事，自己找师傅。 你拿什么改命啊？ Mereka disuruh berkumpul kembali untuk menerima pelajaran dari guru yang lain. Karena sudah 4 jam tak kunjung muncul, Lanya pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba terhalang oleh segel yang sengaja dibuat oleh guru baru bernama Guru Lin. Dan tiba-tiba sang guru mengujinya memberikan tekanan spiritual yang besar. Siapapun yang berhasil menerobos formasinya akan dinyatakan lulus. 就能看到破阵出去的路径。等我，等我干嘛？ Semua berhasil menerobos formasinya. Namun lagi-lagi Li Pei murid yang paling lemah dan lemot, masih ulu kutek gak bisa melawan formasinya. 其实画幅非常简单。 他居然改写了法阵。 Semua terkejut, Li Pei bukan hanya menerobos namun dia mampu mengubah formasinya. Su Yuan lebih terkejut lagi karena hanya leluhur kerajaan Gaolu yang bisa mengubah formasi. Diduga Li Pei ada hubungannya dengan kerajaan Gaolu. Dan akhirnya kini Li Pei mampu mengendalikan pedangnya.你抓到了！ 好聪明， 董哥，你怎么夸他不夸我呢？
Jiaping yang melihat Li Pei terbang menjahilinya dengan mengirim ratusan lebah. Namun lagi-lagi Su Yuan muncul menolongnya. Mereka mendarat di dapur belakang aula akademi, namun saat akan keluar seseorang menyegel pintunya. Li Pei sengaja meneteskan darahnya ke tubuh Su Yuan. Namun dengan mengejutkan, Su Yuan berubah menjadi sangat kuat, tapi hilang ingatan. Ni怎么了？你魔怔了。 Ingatan Su Yuan kembali pulih, dan ternyata semua ini ulah Jiaping. Dia pun menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Dan setelah mereka pergi, siluman peliharaannya mengatakan bahwa Su Yuan menyimpan aura iblis yang sangat besar. 按照胡先生吩咐施法。你这可倒好，反倒被他们制服了。雷久远，好可怕呀！你已经被魔气侵体了。魔气？好日子要到头了，看来是弄巧成拙了。 Keesokan harinya, mereka dikumpulkan kembali. Jiaping mengumumkan akan diadakan ujian bulanan 10 hari lagi. Harus mempersiapkan diri masing-masing. Jika ada yang tak lulus, akan dikeluarkan dari akademi. Malam harinya, Li Pei yang banyak akal mengajak Su Yuan untuk menyusup ke menara kitab, mencari cara untuk meningkatkan kekuatan spiritual, agar lulus ujian dan tak dikeluarkan dari akademi. Mereka pun mulai memasuki menara dan mengaktifkan formasinya. 是五行阵。 这么快？ Mereka pun akhirnya memasuki ruang kitab, dan tak disangka Tongju diam-diam mengikuti dan memasuki formasinya. Li Pei bingung melihat kitabnya yang banyak. Mereka harus bergegas menemukan kitab sakti, dan setelah lama mencari, akhirnya mereka semua berhasil menemukannya termasuk Tongju. Mereka pun mencoba mempraktekannya.精气凝神，找出日夜，在他察觉之前。 Dan tiba-tiba Li Pei mengeluarkan kekuatan yang sangat besar hingga dirasakan oleh ketua dan para pendekar tingkat tinggi. Ternyata kekuatan tersebut adalah kekuatan pohon primordial yang selama 1000 tahun dicari oleh dunia persilatan. Su Yuan terkejut melihat Li Pei memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tak lama Li Pei terkulai lemas dan tiba-tiba Su Yuan kerasukan kembali. Tak lama dikejutkan dengan kemunculan Tongju sedang dikejar oleh naga api yang keluar dari salah satu kitab. Akhirnya mereka berhasil keluar dari menara kitab. Tak lama ketua dan para petinggi akademi mendatangi menara. Namun mereka tak menemukan jejak apapun. Bahkan kunci menaranya pun masih berada di tangan Jiaping, yang membuat ketua dan semuanya bingung. Sebenarnya Jiaping telah mengetahui perbuatan Li Pei, namun dia sengaja melindunginya. 必定有所警示，塔内禁制重重。没有发觉有什么异常啊？禁制
也都没有松动的迹象啊。难不成来者法力高强？我们还有不知道的密室暗道？院长，这剑幕不是早已消失于人间了吗？剑幕从未显示过，书院要不太平了。Keesokan harinya, semua murid dikumpulkan. Kejadian semalam membuat semua penghuni akademi panik, karena dengan kemunculannya pohon primordial akan membahayakan keamanan akademi. Akan diburu oleh para pendekar sakti dari penjuru negeri mencari pohonnya. Dan tak lama ketua beserta para pendekar dari luar muncul, termasuk ketua sekte Longming bernama Zhongyi. Setelah semua berkumpul, ketua menyuruh Jiaping untuk mendeteksi semua murid, siapa yang telah berani memasuki menara kitab tanpa izin. Dan lagi-lagi, Jiaping melindungi Li Pei, melaporkan tak ada satupun yang terdeteksi. Namun saat kasusnya akan ditutup, tiba-tiba Zhongyi angkat bicara dia ingin mendeteksinya sendiri. Tujuan utamanya ingin mengetahui siapa yang memiliki kekuatan pohon primordial. Dia pun mengeluarkan pusaka penguji spiritual. Dan setelah lama mendeteksi, pusaka tersebut semakin mendekati Li Pei. Dan akhirnya... Hanya dengan satu teriakan, ketua mampu melumpuhkan kekuatan Zhongyi. Zhongyi terterima akan membawa 6 muridnya untuk dihukum di sektenya. Namun dengan tegas, ketua menolak dan akan melindungi muridnya. 你书院也难脱干，分明是凶手！要借故刁难，伤我学生，要将他们抓回去，眼下心忙，看不见吗？不可能闯过浮屠塔禁制，他们进入书院的时间尚短，怎可以一言定之？此事还需细查。等候你的消息。那本座就暂留此地。 Mereka bertiga berunding harus lebih waspada, apalagi kini Zhongyi masih berada di akademi menunggu keputusan ketua. Mereka sepakat untuk fokus berlatih karena ujian bulanan akan tiba sebentar lagi. Dengan mengejutkan, Li Pei mengeluarkan kitab sakti yang berhasil diambil dari menara. Begitu juga dengan Tongji, ternyata dia pun mengambilnya juga. 这是浮屠塔的书。是释灵录。走走走走走。这是我房间。走，给我这点。 Li Pei mendatangi Guru Mo. Dia memelas minta dibuatkan sebuah pusaka yang dapat mengikat satu sama lain agar saling mengetahui jika terjadi bahaya. Permintaan Li Pei yang sulit ditolak akhirnya dipenuhi. Dan setelah 3 hari, Li Pei memanggil Su Yuan dan Tongju. Dia memperlihatkan pusakanya dan menjelaskan fungsinya. Dan akhirnya pusaka tersebut mulai bekerja mengikat jiwa mereka bertiga. Hah?这是灵不灵吧？真有感应啊！修远，生死在一块儿，永不分开，有福同享，有难同当。往后，咱们就是一根绳上的马，出发！ Tibalah saatnya ujian dimulai. Guru Lin menjelaskan mereka dibagi 2 kelompok, hitam dan putih. Mereka pun dikirim untuk mulai ujiannya. Harus menggunakan kepintaran dan strategi yang baik. Jika salah langkah akan langsung tereliminasi. Dan tiba-tiba Zhongyi diam-diam mengacaukan ujiannya. Dia ingin mengetahui siapa orang yang memiliki kekuatan pohon primordial. 此次能过关者，怕是不出7者。 怎么回事？
Mereka berdua kalah dan mendarat di suatu tempat. Li Pei panik bergegas membangunkan Su Yuan harus segera kembali ke akademi karena ditakutkan Zhong Yi mengejar. Namun saat Su Yuan tersadar, tiba-tiba kerasukan kembali. Mereka berdua tak sadarkan diri kembali, sementara Zhong Yi masih terus mencari. Namun tiba-tiba muncul Yu Er dari istana Wu Yu menghadang. Wu Yueting弟子 李飞， Akhirnya ketua muncul. Zhong Yi terus memaksa akan membuat Su Yuan dan Li Pei karena diyakini memiliki pohon primordial dan memfitnah bahwa akademi ingin menguasai pohon tersebut. Sontak saja ketua marah dan mengusirnya. 为何一再伤我书院弟子？ 都要将他们带回去验伤。刚才禁地剑木气息在线， 要对二人下杀手，未见到剑木气息。 你们是何时勾结在一起的？吴月婷也想独占剑木， 前辈休要污蔑我等， 不敢再留客。 Mereka pun kembali ke akademi, namun Li Pei masih tak sadarkan diri. Su Yuan masih bingung apa yang terjadi dengan dirinya. Dia pun mendatangi Yu Er, mungkin dia mengetahuinya. Yu Er menawarkan Su Yuan untuk bergabung dengan istana Wu Yu agar bisa membimbingnya. Namun saat diperiksa, tiba-tiba... 有封印。尊上，我自会告诉你一切。等你到了五月亭。 Dan benar saja, ternyata Yu Er mengetahui sesuatu tentang Su Yuan, bahkan memanggilnya raja. Tak lama akhirnya Li Pei sadar. Dia dipanggil ketua untuk menceritakan apa yang terjadi. Li Pei pun menjelaskan dia ditarik oleh batu hijau dan dikejar oleh Zhong Yi hingga terjatuh di tempat terlarang. Setelah itu tak ingat lagi. Jiaping pun mengeluarkan batu tersebut. Dan setelah dideteksi oleh ketua, ternyata memiliki aura pohon primordial. Batu hijau memperlihatkan bahwa dia berasal dari pulau primordial. Sontak saja semua terkejut termasuk Li Pei, karena pulau tersebut pernah masuk dalam mimpinya. Dan akhirnya ketua menutup kasusnya karena sudah jelas cahaya hijau di menara kita berasal dari batu tersebut, bukan dari pohon primordial. Mereka semua tak mengetahui padahal pohon primordial berasal dari dalam tubuh Li Pei. 也都说得通，原来他是剑木之岛的导师， 原来只是一块石头， 也是好事， 这是空欢喜一场。 空惹祸端。 既然剑木之事已真相大白，便回吴月亭向师尊复命了。 Mereka berenam berkumpul kembali dan sepakat untuk menciptakan sebuah formasi untuk berjaga-jaga menghadapi Zhong Yi jika suatu saat menyerang.吴先生，嫌自己命长啊？私底下练这么凶险的阵法，觉得自己长本事了是吧？谁让咱们内忧外患一堆呢？非考那咋办？先生您说呢？懒得管你们。我看看。 Malam harinya, saat Li Pei sedang di kamarnya didatangi oleh aura hitam, dan tiba-tiba dia tak bisa bergerak, dikendalikan dan ditarik keluar akademi. Ternyata ulah Zhong Yi yang masih tetap dengan keyakinannya bahwa Li Pei mengetahui di mana pohon primordial berada. Namun tak lama, Su Yuan muncul.
semua temannya muncul membantu, namun mereka kalah dan terluka parah. Zhongyi semakin brutal akan menghabisi Su Yuan dan Li Pei. Namun tiba-tiba Rian berhasil mengusir Zhongyi dalam sekejap meski dia masih terluka. Li Pei memohon untuk menyelamatkan Su Yuan, namun dengan mengejutkan ternyata Su Yuan menggunakan kekuatan terlarang yang dipelajari diam-diam dari menara kitab untuk melawan Zhongyi. Kini nadinya sudah terputus dan akar spiritualnya hancur, sangat sulit untuk disembuhkan. Rian pun memberitahu hanya ada satu solusi, yaitu harus pergi ke Qingqiu di alam Ganhua. Ada sebuah benda yang bisa menyelamatkannya, dan tak lama muncul Jiaping. 找个地方埋了吧。 平息后，我们定会向书院请罪，修远命悬一线，先生成全。那如果救不活呢？命数天定，因患难与共，竭力而为。3日之内应该是死不了的。我暂时护住了他的心脉，把他救活之后，赶紧给我回来。书院那边，我先帮你们挡一挡。 Untuk sementara, mereka tak kembali ke akademi. Jiaping akan membantunya merahasiakannya dari ketua. Dan akhirnya mereka tiba di kediaman Li Pei dulu saat bersama gurunya yang terjauh dari wilayah Qingqiu. Tongju dan yang lainnya akan mencari alam Ganhua, sedangkan Li Pei menjaga Su Yuan. Namun keesokan harinya mereka kembali dengan tangan kosong, tak menemukan alam Ganhua di wilayah Qingqiu. Sedangkan kondisi Su Yuan semakin kritis, hanya punya waktu 1 hari lagi. Masih 这么弱。 Semua panik melihat Su Yuan tak bergerak lagi. Mereka terus melarikan energi spiritual namun sia-sia. Dan tiba-tiba Li Pei teringat gurunya pernah menyembuhkannya dengan mendatangi sebuah tempat. Li Pei dan Tongju bergegas mencari tempat tersebut. Tak lama menemukan sebuah pintu namun susah untuk dibuka. Hingga keesokan harinya pintunya baru terbuka. Yang ternyata tanpa disadari mereka memasuki alam Ganhua. Saat Li Pei menduduki batu bundar, tiba-tiba bercahaya. Dia teringat sang guru menyembuhkannya di atas batu tersebut. Dan akhirnya Su Yuan pun dibawa ke sana. Akhirnya Su Yuan berhasil diselamatkan. Li Pei pun tersadar setelah 3 hari pingsan. Dia bergegas menemui Su Yuan yang masih lemah. Tongju hanya bisa melongo. “这境的确是个好地方。”你都不知道你伤得有多重，都被你急死了。是不许这么拼命救我了。Saat Su Yuan sedang sendirian dikejutkan dengan pesan dari Jian Yun harus segera menyerahkan rubah ekor 9 jika kakaknya ingin selamat. Keesokan harinya Su Yuan bergegas pergi menuju sekte Xinjiang. Namun tak lama berjalan dikejutkan dengan Li Pei dan Zhongtu yang sudah siap membantu Su Yuan. 一个人去，赶着送死啊！这云子都拿你大哥的性命要挟你了。这种事情你应该告诉我吗？不用为我设限。哎，怕死就不是兄弟。天相引的时候便约好了，同生共死。一起走吧，救人要紧，出发！ 定好好报答你们。 Mereka akhirnya tiba di sekte Xinjiang. Tongju sangat dihormati, ternyata ketua sekte Xinjiang adalah pamannya dan Jian Yun adik perguruannya. Mereka pun menyusun strategi. Tongju meminta bantuan pamannya menjamu Jian Yun untuk membahas pohon primordial. Namun setelah lama berbincang, Jian Yun mencurigai Li Pei. 老匹夫，应该认不出我吧？喂，有些眼生啊。 祝如石，你偷袭我的侍卫，意欲何为？只不过想见识这个侍卫的真面目。师弟就高抬贵手吧。 Su Yuan yang akan menyusup membawa kakaknya tiba-tiba diserang. Dengan mengejutkan, ternyata Jian Yun berhasil menggagalkan rencana mereka. Su Yuan pun dibawa melihat kakaknya yang semakin lemah tak berdaya. Jian Yun mengatakan jika Su Yuan tak mendapatkan rubahnya malam ini, maka kakaknya akan tewas. Dia juga mengatakan jika Rian terkeluar dari tubuh Li Pei justru akan membahayakan nyawanya. 既可以救山华性命，人体 意在伺机夺舍。妖虎本是凶灵，而且能帮他驱除大患，可以帮他解开危机。
大哥，你还在犹豫什么？好，我自己来。 Su Yuan akhirnya terbujuk oleh rayuan Jian Yun akan mengeluarkan Rian dari tubuh Li Pei. Dia membawa Li Pei dan Tongju dengan pura-pura meminta bantuan membebaskan kakaknya. Setelah tiba di gua altar, mereka pun berpencar. Su Yuan diam-diam mengurung Tongju dan akhirnya dia mengeksekusi Li Pei tanpa mengetahui risikonya. 你在干什么？你干什么？我只要日眼。 疏远，你放手！再忍忍，马上就结束了。疏远，疏远，放了他！日夜，李飞，放开他！我要找你师傅，不能死在这儿。不放！闭嘴！我死都不会放弃的。 Su Yuan mengalah karena Li Pei lebih baik mati tak mau menyerahkan Rian. Namun saat akan pergi, Jian Yun muncul. Su Yuan terkejut ternyata dikhianati. Jian Yun menginginkan Rian untuk meningkatkan kesaktiannya bukan untuk mengobati kakaknya. Tak lama kakaknya pun dimunculkan yang telah dikendalikan oleh Jian Yun. Kini nyawa Li Pei terancam akan diserap kekuatannya. 看着就心疼了。说过不动他。 放了他！我便是中土第一人，你们两个去黄泉。 Akhirnya Jian Yun berhasil mendapatkan kekuatan siluman rubah ekor 9. Mereka semua terluka parah dan tak sadarkan diri. Namun tersengaja darah Su Yuan mengalir menyentuh jasad para tengkorak hingga membentuk gumpalan aura hitam memasuki raga Su Yuan. Dalam sekejap, Jian Yun berhasil dikalahkan hingga seluruh kekuatannya hilang dan Rian kembali ke raga Li Pei. Su Yuan pun sadar kembali menghampiri kakaknya, namun sayangnya sang kakak tak tertolong. Dia meminta Su Yuan untuk mengakhirinya karena sudah menjadi setengah boneka. Akhirnya dia pun tewas. Tak lama Li Pei tersadar, begitu juga dengan Tongju. Mereka berdua kini sangat membenci Su Yuan dan Su Yuan kini kehilangan kakaknya dan teman-temannya. 杀了他！ Li Pei kembali ke kediamannya. Rian akhirnya selamat, dia akan berkultivasi lagi untuk memulihkan kekuatannya. Dan akhirnya Li Pei kembali ke akademi. Semua temannya menanyakan Su Yuan, namun Li Pei bingung menjawabnya. Dan saat Li Pei kembali ke kamarnya, dengan mengejutkan, Su Yuan muncul untuk meminta maaf. Li Pei, 我有话跟你说。你回来做什么？我们没什么好说的。对不起，我必须救大哥。无眼无珠，愚不可及，却还是信了你。再不相干，就当我们从不认识。 Saking bencinya, Li Pei memutuskan hubungan pertemanannya. Tak lama muncul Tongju. Su Yuan pun meminta maaf, namun Tongju sangat marah. Tak disangka Su Yuan mengkhianati pertemanan sejatinya. 对不起，对不起，你置黎飞于何地？是我如此待你，你却一味算计。住手！切磋也要有分寸的嘛。再乱来，小心被逐出书院啊！有话好说嘛，是不是？那，走走走走走走。 Setiap hari Su Yuan mencoba mendekati Li Pei untuk meminta maaf, namun Li Pei terus menghindar. Kemanapun Li Pei pergi, Su Yuan selalu ada. Pulang. 你以为一直跟着我，我就能原谅你？我只想弥补你。弥补？当我不存在，你若不想见我，我没奢求你原谅。为什么一再欺我骗我？你够狠！ 覆水是收不回的，我不会再信你。
Li Pei mendatangi Guru Mo kembali meminta tolong untuk memutuskan tali ikatan yang pernah dibuatkannya dulu. Namun sang guru menegaskan bahwa orang yang dikenal di masa muda sangatlah berharga dalam hidup yang singkat 齐 ini. 先生，帮我把千香银给解了吧，这千香银留着也没用了，天下没有不散的筵席。人生苦短，若轻易舍弃，岂不是可惜？这经历的事，认识的人，有什么可留恋的？都是虚情假意。是解开这千香引，需要3人齐心。你与他们2人商量好，再来找我。 Su Yuan dikejutkan dengan informasi dari Yeye bahwa Li Pei akan pindah berguru ke istana Wuyu. Dia pun bergegas menemuinya. Namun lagi-lagi Li Pei menghindar, malah lebih marah ingin melepaskan tali ikatannya. Karena sudah terlalu benci dan tak bisa lagi diperbaiki, akhirnya Su Yuan menyerah. Dia akan menemui Guru Mo untuk melepaskan ikatannya tanpa harus menyakiti diri sendiri. Dan malam harinya saat akan menemui Guru Mo, dia sedang dipaksa oleh Guru Lin. Jiaping muncul yang ternyata dia bukan Guru Lin. Dia bernama Jiao dari Sekte Wanxian. Mereka dibawa menghadap ketua. Dan setelah dideteksi, senjata milik Jiao adalah tanduk yaksa, seorang pendekar sakti leluhur Sekte Iblis. Tanduk tersebut ada 2. Salah satunya dibawa oleh Master Senji, ketua Sekte Wanxian, yang ternyata Jiao adalah putrinya. Ketua pun menyuruh Guru Mo untuk menahannya sebelum Guru Lin ditemukan. Setelah mereka pergi, Li Pei dan Su Yuan pun menyusulnya. Li Pei meminta untuk melepaskan ikatannya. Namun dia malah mendengarkan ocehan Jiao yang bersikeras ingin menikah dengan Guru Mo. Mereka pun keluar dan Guru Mo meminta untuk datang beberapa hari lagi karena saat ini pikirannya sedang kacau. 我今日确实心烦意乱，千香引需要你们3人同来，无以是为。那先生，我们就先回去。 Setelah beberapa hari, ayahnya Jiao bernama Senji mendatangi akademi untuk menjemput putrinya. Namun tak disangka akhirnya Guru Mo mengikuti kata hatinya. Dia meminta doa restu akan menikahi Jiao. 敬余生，护他喜乐，遵从本心，随阿娇前往东海。这算什么事儿啊？也未尝不是一段佳话呀。 Sebelum pergi, Guru Mo mendatangi 3 muridnya. Dia akan melepaskan tali ikatan yang diminta Li Pei. Tongju terkejut karena baru mengetahui. 之前帮你们把千香引解了吧？你要解千香引？解了正好，分开了，留着也没用。劳烦先生。 那谁陪你共今后的落幕？怎么？ Dengan mengejutkan, tali ikatannya tak bisa dilepaskan karena ambisinya belum lepas. Bukan keikhlasan dan kesadaran yang tulus, tapi amarah dan kebencian yang semu. Ketiganya masih memiliki perasaan pertemanan satu sama lain. 3人分明对彼此都有情意，执念未消，牵引难解。3人对彼此都有情意，若只是一方无情，那也是能解的，会看不清自己的心。 Saat para murid sedang berlatih, dikejutkan dengan banyaknya gumpalan kabut iblis. Mereka pun bergegas berlindung. Salah satu guru menjadi korban keganasan kabut iblis. Tongju menggunakan batu pusakanya untuk melindungi diri. Namun anehnya, para master tak ada yang keluar. Diduga mereka juga sudah dilumpuhkan. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan kereta pelangi.
Dan akhirnya mereka mendarat di aula Baisan. Semua terkejut karena tempat tersebut terjaga aman seperti ada pelindung. Li Pei pun mendeteksinya, yang ternyata dilindungi oleh spiritual peliharaan Jiaping bernama Xingxiang. Dia mengatakan kekuatannya hanya tersisa 2 jam lagi untuk menahan pembatasnya. Harus segera menemukan api Yang Yan untuk mengusir kabut iblis. Tak ditunda lagi, mereka bertiga pergi ke wilayah Tenggara untuk mencari apinya. Akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju, namun dengan mengejutkan api Yang Yannya telah padam. Mereka harus menyatukan kekuatan untuk menyalakannya kembali. Su Yuan yang salah satu tangannya sudah terkena kabut iblis tak bisa berbuat banyak. Dia mengambil risiko memutuskan untuk memancing kabutnya dengan darahnya, menjauhkannya dari api Yang Yan. Li Pei, 好好活下去。不行，朱远。 Akhirnya kabut iblis berhasil diatasi. Li Pei terkejut melihat Su Yuan menjadi batu, dan tiba-tiba batunya perlahan pecah. Su Yuan pun hidup kembali. Namun dengan mengejutkan muncul guru Youran menyatakan bahwa mereka telah lulus, yang ternyata semua ini adalah ujian terakhir dari Akademi Cupeng. Setelah ini mereka yang lulus akan meninggalkan akademi bebas memilih memasuki di antara sekte dewa. 诛仙门新一代的少年强正气，涤荡天地，当坚若砥柱，浩劫 万物凋零，修仙者。如今你们即将离开书院。 Ketua Akademi memanggil para ketua sekte dari penjuru negeri untuk merekrut para murid yang telah lulus. Ketua sekte Lantian bernama Cheng Ji menawarkan Su Yuan untuk bergabung. Chang Yu dan Ye Ye akan memasuki sekte Dijang. Tak lama muncul Senji, ketua sekte Wan Xian. Dia menawarkan Li Pei untuk bergabung. Li Pei menolak dengan halus dia akan bergabung dengan sekte Wu Yu. Dan tak lama petinggi sekte Wu Yu bernama Guang Wei tiba. Beberapa murid pun mendatanginya termasuk Li Pei dan Su Yuan. Namun dengan mengejutkan, Li Pei ditolak sedangkan Su Yuan diterima. 弟子江离妃恳请拜入吴越庭。天赋一般，吴越庭，雷修远，你可愿来吴越庭？弟子愿意，我要带江离妃一起。你有何过人之处？还有坚韧不拔，转得快，聪明伶俐。那个东阳真人给我的辟邪珠，平是不会要你的，我平生最恨关系户。 Semua murid berkumpul kembali. Tinggi Akademi mengumumkan secara resmi mereka memasuki sekte yang berbeda. Su Yuan memasuki sekte Wu Yu, Gelin ke sekte Wan Xian, Ye Ye dan Chang Yu ke sekte Dijang, Dongju ke sekte Xinjiang. Sedangkan Li Pei tak diterima oleh satu sekte pun karena kesaktiannya yang rendah. Dengan hati kecewa, Li Pei pun pergi. Namun tiba-tiba petinggi sekte Wu Yu bernama Chong Yi menahannya. 是想不受欺，活得自在，不被骗。 去帮助那些比我还孤弱之人，还有守护身边人的平安，这便是我心中最实在的话。现在听着舒服多了，不过与我倒是投缘。主张，弟子江离妃拜见师傅。天给您捏肩捶背，我还给您做好吃的。吴越庭收了。 Keesokan harinya, tibalah saatnya mereka akan berpisah. Masing-masing murid diberikan perangkat giok untuk memasuki sektenya. 6 sahabat berkumpul untuk yang terakhir. Meski Li Pei dan Su Yuan akan memasuki sekte yang sama, namun mereka berdua seperti tak saling kenal. Mereka memasuki warteg untuk makan bersama sebelum berpisah. Dan membuat kesepakatan setelah 3 tahun mereka harus berkumpul kembali di tempat yang sama. 3年之后我们还在这里重聚吧？如此甚好。谁又偷懒没记忆？我们重聚陆宫镇。3年之后。 我们就在这儿重聚相聚，可以。来，修缘。Li Pei akhirnya tiba di sekte Wu Yu. Senior sekte bernama Zhao Min akan mengantarkannya kepada Master Chong Yi. Dan terlihat para murid Master Chong Yi semuanya random. Ada yang main catur dan ada yang sedang mengejar jangkrik. Tak ada satupun yang serius. Termasuk sang Master sendiri yang sedang nundutan. Tak lama Li Pei pun muncul yang ternyata Zhao Min adalah murid pertama Chong Yi. Hanya dia seorang yang bisa diandalkan hingga ditakuti oleh semuanya termasuk gurunya.
等一下，给你们介绍个人。师妹好，师妹好，空手来的。那哪能啊？没事，让他们说这个。别抢，Suyuan pun tiba di Sekte Wuyu dan bertemu dengan Yu'er. Yu'er menjelaskan bahwa Sekte Wuyu memiliki 16 puncak perguruan. Masing-masing puncak dipimpin oleh seorang master tingkat tinggi, dan Li Pei memasuki puncak Juyu di bawah pimpinan Master Chong Yi. Di antara 16 puncak, hanya puncak Juyu yang dianggap paling santai dan malas. Yu'er menyarankan kepada Suyuan untuk memasuki puncak yang lain. 你在找坠玉峰，丽妃师妹既拜入冲仪长老门下，弟子乃吴越庭16峰中闲散不知进取之徒。我师弟，我理应照拂。 Puncak Juyu menjadi lebih berwarna setelah kedatangan Li Pei. Dia memasak dan makan bersama. Dan setelah selesai makan, Li Pei memperlihatkan gambar kakaknya. Namun tak ada yang kenal karena lukisannya terlalu jelek. Dan tak saling kenal dengan murid puncak yang lain. Hanya puncak Juyu yang memiliki murid paling sedikit. Yang lain ratusan sampai ribuan. Dan tak bisa seenaknya memasuki antar puncak. Ada penghalang yang sulit ditembus. Chong Yi yang sangat menyayangi murid barunya membujuk Yao Ming agar Li Pei ikut mengantarkan giok spiritual ke setiap puncak untuk mencari kakaknya. 师姐，你带小师妹，你把你这个小师妹给带上。谢谢师傅，师傅。秋带的青丘无梗杠，无梗。凤白副长老与咱们师傅不同。 Malam harinya, Li Pei kelelahan sudah mencari di setiap puncak namun tak menemukan kakaknya. Tak lama dua murid mendeteksi adanya penyusup. Dan ternyata Li Pei kedatangan Suyuan yang memilih berguru di puncak Yaogang. Suyuan menyuruh Li Pei untuk datang ke kuil Huanyu, tempat tersimpannya catatan setiap murid yang berada di Sekte Wuyu untuk mencari data kakaknya. Keesokan harinya, Li Pei mendatangi kuil Huanyu yang sudah ditunggu oleh Suyuan dari semalam. Namun lagi-lagi Li Pei jutek seolah tak kenal. Dia pun berhasil memasukinya karena diam-diam Suyuan menempelkan plakat puncak Cihua yang sudah biasa memeriksa arsip. Li Pei pun mulai mencarinya. Dan saat akan mengambil sesuatu di bawah lemari, Suyuan muncul, melindungi Li Pei karena kedatangan Guang Wei, guru Suyuan yang baru.师傅已经发现了，好自为之吧。 Setelah kembali, Suyuan didatangi gurunya yang ternyata dia mengetahui Suyuan yang berada di kuil Huanyu. Suyuan dihukum dia dimasukkan ke alam rahasia Dansu. Jika mampu keluar dari sana, Suyuan akan dimaafkan. Guang Wei terkejut ternyata Suyuan berhasil keluar dari sana, yang berarti kesaktiannya sudah mencapai level 3. Kembali ke puncak Juyu, Li Pei bertanya kepada gurunya di mana letak puncak Kusi yang pernah dia lihat datanya di kuil Huanyu. Namun sang guru seperti merahasiakannya, karena puncak tersebut tak termasuk 16 puncak. Malam harinya, Li Pei pergi mencari keberadaan puncak Kusi, dan tiba-tiba dia terjatuh. Namun dengan mengejutkan muncul Jiaping, dia mengakui bahwa dialah kakaknya. 我就是你的大师兄。大师兄。 师傅话里的大师兄，怎么才来啊？大师兄，你真是我大师兄？你好久了，我都……我能骗你吗？我跟你一样。 Yang Ling sebagai murid pertama Sekte Wuyu dipanggil oleh Guang Wei untuk mengumpulkan seluruh murid dan menyiapkan formasi penakluk iblis karena mendeteksi akan adanya penyerangan dari Sekte Iblis. Lalu dia mendatangi ketua umum Sekte Wuyu bernama Master Cisuan menyampaikan pesan dari Guang Wei. Namun tiba-tiba dia diuji. 广为师叔怀疑乃魔族奸细所为。 久了，
如何能够率领师门抵御海远，连第5层功法都没有突破，将吴越庭交于你手中？准备给后面的师弟让位吧，再无进意。弟子惭愧。